Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas film Super Dark Times tahun 2017. Sebagai gambaran, film ini menjelaskan tentang beberapa teman yang tanpa sengaja membunuh seseorang. Mereka menyembunyikan mayatnya dan berharap semuanya akan baik-baik saja. Apa yang akan terjadi pada mereka? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal film ini kita akan melihat sebuah jendela sekolah pecah. Saat ini masih pagi sehingga tidak ada siapapun di sekolah. Di lorong dipenuhi darah dan ternyata di kantin ada seekor rusa yang meninggal. Sepertinya rusa ini terluka karena menerobos jendela dan berakhir meninggal. Setelah sekolah berakhir, kita akan melihat dua sahabat bernama Josh dan Zack. Saat ini mereka sedang melihat buku tahunan sekolah dan melihat wanita-wanita yang mereka anggap cantik. Salah satunya adalah Allison. Bisa dibilang Allison adalah primadona sekolah. Zack berkata ia mengenal Allison karena sering satu proyek sekolah dengannya. Kemudian Zack dan Josh keluar. Sekarang adalah tahun 1990-an sehingga kebanyakan anak menghabiskan waktu di luar rumah. Mereka berdua pergi ke minimarket dan bertemu dengan pria gemuk bernama Daryl. Daryl sedang bersama Charlie yang merupakan anak termuda di antara mereka. Mereka membeli makanan dan mencoba makanan aneh yang bisa mereka temukan. Mereka hangout selayaknya remaja pada masanya. Mereka sering berpetualang seperti ke jembatan yang ditutup. Di masa ini, remaja seumuran mereka tidak suka menghabiskan waktu di rumah sehingga mereka berpergian entah kemana. Kemudian mereka berpisah. Daryl adalah teman Zack dan Josh tak terlalu mengenalnya. Bisa dibilang Daryl orang susah dan juga nakal sehingga tidak banyak punya teman, bahkan harus bermain dengan Charlie yang masih SMP. Tak lama kemudian mereka berpapasan dengan anak kuliahan. Mereka adalah teman kakak Josh yang sekarang sedang mengabdi di militer. Mereka menghina kakak Josh sehingga membuat Josh marah. Fuck you! Namun Josh lemah sehingga ia ditaklukkan dengan mudah. Kemudian Josh dan Zack lanjut jalan-jalan. That's her house. Who? Allison? Zack menunjuk rumah Allison yang tidak Josh ketahui. Zack berkata ia dan Allison sering menggunakan bis yang sama sebelum rutenya diganti. Josh mengaku kalau ia menyukai Allison. Sort of like a penis! Oh, dude, come on, what the fuck? Tiba-tiba Zack berteriak kata penis dan berpikir kalau tidak ada siapa-siapa di sini. Di malam hari, Zack dan Josh pulang ke rumah Zack. Zack tinggal hanya bersama ibunya, kemudian Josh pulang ke rumahnya sendiri. Ibu Zack berkata kalau Allison menelpon. Zack balik menelpon Allison. Ternyata hubungan Zack lebih dekat dengan Allison tak seperti yang ia katakan pada Josh. Allison menelpon untuk mengundang Zack ke pesta ulang tahunnya yang akan diadakan di rumah temannya. Keesokan harinya, Zack ke sekolah seperti biasa. Wanita inilah Allison yang menjadi idaman Zack dan Josh. Setelah selesai sekolah, Zack, Josh, dan Daryl hangout lagi di rumah Josh. Charlie bilang akan bergabung nanti. Saat ini tidak ada siapapun di rumah Josh. Kemudian mereka ke kamar kakak Josh yang sedang di militer. Berbeda dengan Josh, kakaknya adalah pria populer. Daryl menemukan marijuana yang sangat banyak. Mereka sama-sama bukan pengguna marijuana, namun Daryl ingin setidaknya mencobanya sekali. Daryl memohon agar Josh mengizinkannya, namun Josh tak ingin mencuri barang kakaknya. Hey, guys. He's got something cooler than those. Josh ingat kalau kakaknya punya sebuah katana. Sebagai remaja, tentu mereka ingin menguji betapa tajamnya katana ini. Mereka ke dekat hutan untuk memotong botol susu yang diisi air. Charlie bergabung dengan mereka, namun Daryl memilih duduk memperhatikan. Ternyata, tanpa sepengetahuan Josh, Daryl membawa marijuana milik kakaknya. Josh sadar Daryl membawa barang kakaknya. Namun Daryl si kampret bukannya minta maaf, malah merebut katana. Udah orang susah, hobinya nyusahin orang. Daryl berencana pergi. Namun Josh yang marah menghina Daryl juga akan marah kalau ia mencuri sesuatu dari rumahnya. Namun tentu di rumahnya tidak ada apa-apa karena Daryl orang miskin. Mendengar ini, Daryl marah sehingga ia kembali dan berkelahi. Zack menengahi mereka dan meminta Daryl mengembalikan marijuana yang ia curi. Namun Daryl tak menyerah dan menyerang Josh. Josh sedang memegang katana, namun Daryl tak menyerah. Guys, this is not a good idea. Daryl jatuh dan tanpa sengaja katana itu tertusuk tepat di leher Daryl. Semua orang panik karena Daryl menderita. Zack mencabut katana itu dan darah mulai mengalir deras.
Namun Daryl masih hidup, bahkan bisa berlari. Ia berlari ke hutan dan yang lainnya mengejarnya. Namun tak butuh waktu lama, akhirnya Daryl jatuh dan meninggal dunia. Dia sangat panik karena sekarang ia menjadi seorang pembunuh. Zack memeriksa Daryl dan sudah memastikan kematiannya. Nasi sudah menjadi bubur. Yang sekarang mereka harus pikirkan adalah bagaimana caranya agar tidak ketahuan. Mereka harus mengubur Daryl, namun karena tak membawa alatnya, mereka hanya bisa menutup mayatnya dengan daun. I think we should hide this too. Kemudian Charlie datang membawa katana sambil berkata mereka juga harus menyembunyikan pedangnya. Mereka membuang pedang itu di sebuah lubang. Situasi menjadi canggung dan untuk sekarang mereka tidak boleh membicarakan ini pada siapapun. Kemudian Zack menyembunyikan sepeda Daryl di kolong jembatan. Zack sangat merasa bodoh sehingga ia memukul jembatan hingga tangannya terluka cukup parah. Ia menyesalinya sehingga ia merusak sepedanya sendiri sehingga jika ibunya menanyakan lukanya, ia akan menjawab kalau ia jatuh. Kemudian Zack pulang saat matahari tenggelam. Saat masuk, ternyata Allison sudah ada di sana. Zack kaget karena melihat Allison di sini. Allison berkata kalau ia sedang di dekat rumah sehingga ingin mengunjunginya. Ini adalah pertama kalinya ibu Zack bertemu Allison. Namun sekarang adalah momen yang buruk. Walau Allison ada di kamarnya, namun Zack terus memikirkan Daryl. Allison berkata ia kesini untuk membalas dendam karena mendengar Zack berteriak penis di depan rumahnya. Walau belum ofisial, namun terlihat kalau Allison menyukai Zack dan begitu pun dengan Zack. Namun dengan masalah Daryl yang baru Zack alami tentu membuat emosinya campur aduk. Allison tahu ada sesuatu yang Zack pikirkan, namun Zack tidak bisa memberitahu Allison. Karena kondisi Zack yang sedang buruk, Allison tidak bisa berlama-lama di sini. She's very cute. Yeah, I think so too. Ibu Zack berkata kalau Allison sangat lucu. Ibu Zack tahu kalau ada sesuatu yang mengganggu pikiran Zack, namun Zack tak mau membicarakannya. Yang bisa ia lakukan adalah membersihkan luka Zack. Keesokan harinya, Zack sekolah seperti biasa, namun Josh tak masuk sekolah. Kemudian Zack ke sekolah Charlie karena ia masih SMP. Zack ingin berbicara dengan Charlie. Zack berencana menemui Josh dan ingin mereka menyamakan alibi lebih dulu. Charlie berkata kalau ia tak ingin ingat apa yang terjadi pada Daryl. Jika sesuatu terjadi, Charlie ingin Zack berkata kalau mereka bukan teman. Kemudian Zack ke rumah Josh, namun Josh tidak ingin menemuinya. Waktu berlalu, Zack sudah ada di rumahnya. Ibunya bertanya apa ia melihat Daryl, namun Zack membantahnya. Ternyata ibu Daryl menelepon karena khawatir Daryl tak kunjung pulang. Zack berkata kalau ia dan Daryl sudah lama tak berteman. Ibu Daryl berkata kalau Daryl pergi ke rumah Josh. Namun Zack berkata kalau Daryl tak pernah ke rumah Josh. Tentu sebagai seorang ibu Zack juga ikut tak tenang melihat Daryl menghilang tanpa kabar. Keesokan harinya, Zack terbangun karena mendengar suara ketukan pintu. Ia pikir itu ibunya, namun Zack tidak bisa melihat jam berapa sekarang. Di luar berkabut sehingga tidak jelas sekarang jam berapa. Zack keluar kamar untuk mencari ibunya. Namun ia melihat jendela terbuka, bahkan kabut masuk seperti di Silent Hill. Tiba-tiba Zack melihat Daryl yang hanya diam. Daryl melihat ke atas sehingga Zack juga melihatnya. Di atas ia melihat sebuah lubang aneh. Lalu tiba-tiba Zack terjatuh dan berlumuran darah. Daryl mendudukinya, namun ternyata semua itu hanyalah mimpi. Perut Zack sakit yang sepertinya karena ia tidur tapi belum makan. Keesokan harinya, Zack sekolah seperti biasa. Zack mendengar orang-orang membicarakan Daryl yang menghilang. Daryl dikenal anak nakal sehingga banyak yang tidak menyukainya. Namun kebanyakan orang pikir kalau Daryl hanya kabur dari rumah. Waktu berlalu saat kelas dilakukan, kepala sekolah membuat pengumuman tentang menghilangnya Daryl. Ia ingin agar semua murid untuk waspada. Saat sekolah berakhir, Zack kembali ke rumah Josh karena ia masih tidak mau sekolah. Kali ini, Josh membiarkan Zack menemuinya. Josh tidak sekolah dengan alasan kalau saat ini ia sedang sakit, walau tentunya ia bohong. Zack pikir yang dilakukan Josh justru membuatnya dicurigai. Kondisi mentalnya sangat buruk yang tentunya membuat mereka kesulitan tidur. I feel like we should go back. Why? Zack pikir mereka harus kembali untuk memeriksa tubuh Daryl. Apalagi semalam Zack memimpikan Daryl sehingga ia pikir mungkin ini adalah sebuah pertanda. Mungkin setidaknya dibuat agar tubuhnya bisa ditemukan agar ibu Daryl bisa tenang. Namun Josh pikir kalau itu ide buruk, karena kembali bisa saja membuat Josh ketahuan. Zack memberitahu kalau akhir pekan ini Allison akan mengadakan pesta ulang tahun.
Zack pikir mereka seharusnya pergi agar tidak terlalu murung lagi. Keesokan harinya saat di sekolah, Zack kurang tidur bahkan ia tidur saat di kelas. Waktu berlalu saat di perpustakaan, Zack mendengar ada anak berkata kalau hari ini Josh berkata kasar pada guru dan sedang dipanggil ke ruang BK. Zack baru mendengar kalau hari ini Josh masuk sekolah. Dengan cepat ia pergi ke ruang BK. Ternyata benar saja Zack melihat Josh sedang di ruang BK. Kemudian di malam hari, Zack ke rumah teman Allison yang bernama Megan. Walau ini pesta ulang tahun Allison, namun pestanya diadakan di rumah Megan. Awalnya pesta ini akan kecil-kecilan, namun karena sekarang rumah Megan kosong, pestanya dibuat lebih meriah. Kemudian Zack menemui Allison. Ternyata Josh sudah datang lebih dulu. Zack memberi Allison hadiah marijuana milik kakaknya yang sebelumnya Daryl curi. Membawa marijuana ke pesta tentu membuat Josh mendadak menjadi orang keren. Marijuana tak mudah didapatkan. Kemudian Zack mengajak Josh berbicara berdua. Josh tidak memberitahu kalau hari ini ia ke sekolah dan juga akan datang ke pesta ini. Namun sebelum menjawabnya, Allison dan Megan datang. Mereka menggunakan marijuana pembawaan Josh bersamaan. Mereka penasaran dari mana Josh mendapatkan marijuana ini. Seorang pria bernama John ingin Josh mengenalkannya pada pengedarnya dan Josh berkata ia akan bertemu lagi besok. Zack adalah orang yang tidak terlalu suka keramaian sehingga ingin pergi. Allison mengejarnya dan bertanya apa ia baik-baik saja. Zack menjawab ia hanya ingin mengucapkan selamat ulang tahun pada Allison namun ia bukan party people. Allison tahu kalau Zack sedang memikirkan sesuatu namun tak mau memberitahunya. Allison menawarkan bagaimana jika Zack kembali agar bisa rileks sejenak namun Zack menolaknya. Zack tidak merokok dan begitu pun dengan Josh. Josh membawa marijuana hanya untuk membuat Allison terkesan. Allison tahu kalau Josh menyukainya, namun yang Allison suka adalah Zack. 2 hari kemudian saat di sekolah teman Zack berkata kalau John ditemukan meninggal. John ditemukan kemarin jatuh dari jembatan. Temannya berkata kalau hari ini rencananya ia mau membeli marijuana dari John. Mendengar ini, Zack ingat saat di pesta, John meminta Josh mengantarnya menemui bandar marijuananya. Setelah sekolah, Zack menghabiskan waktu dengan Allison. Allison berteman dengan kakak Charlie sehingga Zack meminta nomor telepon rumahnya. Allison punya namun tak mengingatnya. Namun ia menuliskan nomor barunya pada Zack di perban tangannya. Kini Allison punya telepon rumah sendiri di kamarnya sebagai hadiah ulang tahunnya. Kemudian mereka pulang bersama. Zack bertanya apa Allison pikir ada yang aneh dengan kematian John. Allison pikir ini hanya kecelakaan karena ia jatuh dari jembatan. Namun Zack pikir bagaimana jika itu bukan kecelakaan. Allison menawarkan apa Zack ingin ke rumahnya namun Zack hanya diam. Allison datang benar-benar di waktu yang tidak tepat. Kemudian Zack sampai di rumahnya namun tidak bisa menemukan ibunya. Dari telepon ada pesan ibunya yang berkata kalau ia akan pulang terlambat. Mendengar ini, Zack bergegas pergi ke lokasi mayat Daryl. Mayat Daryl masih ada di sana. Namun anehnya, punggungnya banyak luka tusukan. Bahkan jari tangannya juga ada yang dipotong. Zack memeriksa lubang tempat mereka membuang pedang namun tidak bisa menemukannya. Zack pikir seseorang membawa pedang kemudian mengetesnya pada mayat Daryl. Dengan cepat, Daryl kembali. Ia menelpon Allison untuk meminta nomor telepon kakak Charlie. Kemudian Zack menelpon Charlie. Zack pikir kalau Josh yang membunuh John. John melihat Josh membawa marijuana dan meminta Josh mengenalkannya pada dealernya. Namun Josh malah membunuh John dengan pedang karena pedang yang digunakan membunuh Daryl juga menghilang. Yang tahu lokasi pedang itu hanya Zack, Josh, dan Charlie. Zack pikir Charlie tidak mungkin ke sana sendirian sehingga pelakunya adalah Josh. Charlie berkata bagaimana Zack berpikir seperti itu. Menurut Zack, Josh pergi sendirian ke lokasi mayat Daryl untuk memastikan Daryl mati. Kemudian ia membawa pedangnya lagi dan menyembunyikannya. Di malam hari, ibu Zack pulang bersama Josh. Zack dan Josh keluar untuk berbicara. Zack bertanya kenapa Josh kesini dan Josh menjawab hanya ingin hangout. Josh, I went out to the woods again. What? Yeah, and I saw that someone took the sword. Zack memberitahu kalau ia kembali ke tempat Daryl dan tidak bisa menemukan pedang. Zack sangat gelisah karena ia pikir yang membunuh John adalah Josh. Josh sangat defensif dan berkata kalau Zack suka mengatakan hal baik agar terlihat baik. Kemudian Josh pergi begitu saja. Keesokan harinya, Zack kembali ke rumah Josh namun tak ada yang menjawabnya. Zack tahu kalau ada kunci cadangan di bawah keset sehingga Zack bisa masuk ke rumah. Di sana ia tidak menemukan siapapun. Namun Zack melihat telepon rumah di sana yang artinya Josh baru saja menelepon seseorang.
Zack memeriksanya dan ternyata nomor terakhir yang ia telepon adalah nomor Allison. Josh tahu nomor Allison karena semalam ia melihat nomor Allison di perban Zack. Dengan cepat Zack ke rumah Allison, namun ternyata saat ini ia tidak sedang di rumah. Kakak Allison berkata kalau saat ini Allison sedang di rumah Megan. Sementara itu di rumah Megan, sesuai dugaan Josh pergi ke sana untuk menemui Megan dan Allison. Alasan Josh kesini karena ia berkata akan membawa marijuana. Namun Josh kesini membawa lebih dari sekedar marijuana. Allison terlihat tak nyaman karena tahu kalau Zack tidak akan datang. Josh menunjukkan kalau ia membawa pedang. Di tempat lain, Zack secepatnya pergi ke rumah Megan. Ia melihat sepeda Josh di halaman. Pintu tak dikunci sehingga Zack langsung masuk karena tidak ingin ketahuan. Ia membawa skop perapian untuk dijadikan alat pertahanan diri. Saat memeriksa kamar Megan, ia melihat Megan sudah dibunuh sementara Allison sedang diikat. Josh menyadari Zack sehingga menutup pintu. Zack meminta tolong keluar rumah, namun rumah sebanyak itu tidak ada siapapun yang ada di sana. Dengan menaiki mobil, Zack menerobos ke kamar Megan. Josh melarikan diri, namun untungnya Allison masih hidup walau sangat ketakutan. Zack membebaskan Allison kemudian mencari Josh. Ia sangat waspada karena tidak tahu di mana Josh bersembunyi. Josh muncul menyerang dengan pedang. Zack hanya punya skop sehingga Josh bisa memojokkannya. Zack terluka di kepalanya, namun terlihat kalau Josh masih ragu untuk membunuh Zack. Zack mencoba melarikan diri keluar, namun Josh berhasil menebas punggungnya. Zack terluka parah dan kali ini Josh menusuk pahanya. Zack menahan pedangnya karena sekarang setidaknya Josh tidak bisa menargetkan kepalanya. Mereka berkelahi dan tentunya Zack yang kehilangan banyak darah lebih lemas. Akhirnya setelah sekian lama ada juga orang dewasa yang menyelamatkan Zack. Polisi dan ambulan juga menyusul datang. Di kejadian ini Zack dan Allison berhasil bertahan hidup walau terluka. Sementara Josh tentunya akan ditangkap polisi. Waktu berlalu, Allison melanjutkan hidup seperti biasa. Terlihat di lehernya ada luka bekas sekapan Josh. Ia masih trauma namun hidupnya tak dalam bahaya dan dengan begitu film ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Pertama adalah tema. Awalnya Mimin pikir film ini bakalan ada unsur horornya tapi ternyata jadi psikologi thriller. Mimin suka premisnya tapi eksekusinya terlalu terburu-buru tapi masih diisi banyak filler. Padahal Mimin udah penasaran bagaimana cara Josh, Zack, dan Charlie melarikan diri tapi kok malah gini. Mimin pikir eksekusinya kurang jadi untuk tema Mimin kasih rating 7/10. Yang kedua adalah logika. Sampai akhir tidak dijelaskan tentang kematian Daryl dan John. Sepertinya nantinya Josh bakal ngaku kalau ia tanpa sengaja membunuh Daryl. Gak jelas siapa yang membunuh John tapi kemungkinan itu adalah Josh. Yang paling menurut Mimin aneh tuh kenapa Josh tiba-tiba menjadi serial killer. Jelas kalau Josh tanpa sengaja membunuh Daryl. Tapi kematian John sepertinya disengaja karena Josh tidak menyukai John karena John adalah bagian dari grup orang yang menghina kakaknya. Tapi kenapa Josh mengincar Megan, Allison, dan Zack? Sepertinya Josh menyukai Allison dan tidak suka Zack memiliki hubungan dengan Allison. Tapi Megan hanya berada di waktu dan tempat yang salah. Menurut Mimin trigger Josh menjadi serial killer kurang jelas. Jadi untuk logika Mimin kasih rating 6/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist terbesar di film ini adalah ternyata Josh berubah menjadi psikopat. Josh punya alasan untuk membunuh John tapi tidak dengan Megan dan itulah kenapa ia Mimin sebut psikopat. Cuma menurut Mimin perubahan sikap John ini terlalu ekstrim sampai di poin yang tidak masuk akal. Jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 7/10. Yang keempat adalah ending. Mimin gak suka endingnya karena gak ngejelasin tentang kematian John atau apakah mayat Daryl ditemukan. Bagaimana nasib Zack dan Charlie yang tahu kematian Daryl tapi tidak memberitahu polisi. Mimin paling gak suka kalau ada serial killer yang endingnya cuma ditangkap polisi. Jadi untuk ending Mimin kasih rating 6/10. Yang kelima adalah entertainment value. Film ini sebenarnya inti ceritanya pendek banget. Cuma sengaja dipanjang-panjangin diisi banyak filler. Ini filler film dari awal sampai akhir film masih ada aja. Mimin agak kurang enjoy nontonnya jadi untuk entertainment value Mimin kasih rating 7/10. Jadi overall rating Super Dark Times adalah 6,6. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di film berikutnya.